Percayalah kepada Tuhan dengan hatiku, dengan segelap hatiku. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine hearts. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan ibadah Kega? Ayo yang semangat, bangkit berdiri. Yeay. Kita mau puji Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya coba Kega Warrior. Let's go. Kega Warrior. Let's go. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat, hahaha. Ayo anak Indonesia bangkit berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang satu ini ya. Cuy-cuy, siap-siap ya adik-adik ya. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri kan? Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau nyanyikan lagu. Siap-siap? Markas Iblis. Ya, ikutin gaya Kalira ya. Kalira mau lihat mana yang antusias. Yuk, adik-adik semuanya bilang Markas Iblis ku hancurkan. Setiap hari ku bernyanyi.
adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Yuk adik-adik sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, kebaikan luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu sungguh bisa menetap di hati kami, di hati adik-adik, dan bertumbuh Tuhan, dan adik-adik bisa melakukan firman. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Ayo adik-adik, sekarang setiap kita yang percaya firman Tuhan dan mau mendengarkan, katakan amin. Oke Maryam, let's go. Shalom adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Ati di ibadah Kega minggu ini. Nah, adik-adik semua yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kak Ati percaya adik-adik semua selalu sehat, semangat, dan
antusias di dalam Tuhan, dan pastinya selalu diberkati dan memberkati dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, ada seorang Bapak Abraham yang sedang bersuka cita, yang sedang berbahagia karena di usianya yang sudah 100 tahun dan Ibu Sarah yang berumur 90 tahun, mereka mendapat karunia dari Allah, yaitu seorang anak laki-laki, adik-adik. Bapak Abraham memberi nama anak itu Ishak. Nah, adik-adik, Bapak Abraham dan istrinya Ibu Sarah sangat mengasihi dan menyayangi anaknya Ishak ini, adik-adik. Tapi setelah berapa tahun kemudian, Allah ingin menguji hati seorang Bapak Abraham. Dia berfirman supaya Bapak Abraham membawa Ishak anaknya yang satu-satunya itu untuk dijadikan sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman untuk membawa Ishak ke Gunung Moria. Di sanalah Ishak akan dijadikan sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, apakah Bapak Abraham akan taat kepada Allah dan menjadikan Ishak sebagai korban persembahan bagi Allah? Karena Ishak hanya anak satu-satunya, adik-adik. Apakah Bapak Abraham lebih mengasihi Ishak, anaknya yang satu-satunya, yang sudah lama sekali dia tunggu-tunggu, atau lebih mengasihi Allah, adik-adik? Nah, kita simak video berikut ini ya. Ujian Bapak Abraham. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba, Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Ayat hafalan. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian.
Mazmur pasal 119 ayat 130. Nah, adik-adik, karena Bapak Abraham lebih mengasihi Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang layak disembah, maka Bapak Abraham taat dan rela memberikan Ishak anaknya untuk dijadikan sebagai persembahan korban bakaran bagi Allah. Nah, karena Allah melihat tindakan dari Bapak Abraham, adik-adik, yang mengasihi Allah melebihi segalanya, maka Allah menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak, adik-adik. Untuk itu, Ishak dijadikan sebagai korban bakaran bagi Allah, karena melihat ketaatan dari Bapak Abraham, adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga mau ya menjadikan Allah sebagai Allah yang kita sembah, Allah yang satu-satunya yang layak kita sembah, adik-adik. Kita mau belajar mengasihi Allah dengan segenap hati melebihi segalanya, adik-adik. Nah, adik-adik, kita tutup dalam doa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami mau juga Tuhan untuk lebih mengasihi Allah, melebihi segalanya Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, ketaatan dan dengar-dengaran, agar kami memberikan hati kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan melebihi segalanya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan menjadi untuk lebih baik dan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Kega. Sekarang kakak mau memberikan aktivitas buat adik-adik Kega, yaitu mengenai 10 perintah Allah. Jadi aktivitasnya itu adik-adik membuat video yang berisi adik-adik menyebutkan 10 perintah Allah dalam video tersebut. Kemudian video tersebut dikumpulkan ke kakak kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, kalau begitu ditunggu ya videonya dari adik-adik buat sebagus dan semenarik mungkin videonya. Kega Warrior, let's go! Bagi bapak ibu saudara dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku
Bapa